Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi masih di bab 3 klasifikasi materi. Kita ingat lagi pelajaran yang kemarin kita sedang belajar tentang campuran, yang mana campuran di sini ada campuran yang heterogen dan campuran yang homogen. Campuran yang heterogen kemarin terbagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Sedangkan campuran yang homogen disebut juga dengan larutan, yang mana larutan itu adalah larutan yang bersifat asam, basa, dan garam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang larutan yang bersifat asam, basa, dan garam. Apa itu asam, apa itu basa, dan apa itu garam? Di sini kita lihat satu persatu. Asam. Larutan bersifat asam, di sini larutan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, rasanya masam. Yang kedua, bersifat korosi, artinya bisa menyebabkan benda lain korosi atau berkarat. Yang ketiga, dapat merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kemudian, larutan asam juga memiliki pH atau derajat keasaman kurang dari 7. Adanya sifat asam pada suatu zat akan menyebabkan terjadinya hujan asam ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana hujan asam ini disebabkan oleh belerang dioksida atau sulfur SO2 dengan nitrogen oksida dan nitrogen oksida. Jadi bisa sulfur, bisa nitrogen oksida yang berlebih di atmosfer. Kalau sulfur dan nitrogen oksida berada di atmosfer dalam jumlah banyak, maka bila terjadi hujan, maka air hujannya nanti akan bersifat asam. Apa contoh larutan yang bersifat asam? Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari, contoh bahan makanan yang bersifat asam adalah buah-buahan seperti jeruk, lemon, tomat, dan sebagainya. Kemudian asam asetat atau cuka yang biasa digunakan untuk cuka dapur untuk membuat acar. Kemudian asam sulfat, yaitu air aki. Kemudian dalam bidang kesehatan juga ada asam klorida yang berada di dalam lambung. Yang kedua tadi larutan bersifat basa. Ciri-ciri dari larutan bersifat basa yang pertama adalah memiliki rasa yang pahit. Rasa pahit ini tidak boleh dirasakan. Yang kedua, terasa licin bila mengenai kulit kita. Yang ketiga, dapat merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Ciri yang keempat dari basa adalah memiliki pH lebih dari 7. Contoh dari larutan yang bersifat basa adalah sabun mandi, sabun cuci, obat mah, pupuk, dan air kapur. Yang ketiga adalah larutan yang bersifat garam atau netral. Di sini memiliki ciri pH-nya sama dengan 7. Contohnya air mineral, air sumur, garam dapur. Nah, adanya larutan yang bersifat asam dan basa ini bila digabung maka akan menghasilkan garam dan air. Reaksi pencampuran antara asam plus basa menjadi garam dan air ini disebut dengan reaksi netralisasi. Artinya larutan baru ini tidak bersifat asam maupun tidak bersifat basa. Contoh reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pengobatan untuk sakit mah. Karena adanya asam di dalam lambung yang tinggi, diberi obat mah yang bersifat basa, sehingga sifat asam di dalam lambung akan hilang menjadi netral. Yang kedua, pengolahan tanah pertanian. Untuk pengolahan tanah pertanian ini biasanya pada tanah yang bersifat asam, di situ akan ditambahkan kapur sehingga tanahnya menjadi netral dan subur kembali. Yang berikutnya untuk menguji asam dan basa suatu larutan. Suatu larutan akan kita ketahui bersifat asam dan basa, kita harus mempunyai indikator. Apa indikator? Indikator itu adalah suatu senyawa. Senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna, yang mana perubahan warna itu
akan bereaksi dengan asam atau basa. Indikator di sini ada dua macam, indikator yang alami berarti berasal dari alam, dan indikator buatan atau bukan alami. Contoh dari indikator alami, bahan yang bisa digunakan untuk mendeteksi bahan atau zat itu bersifat asam maupun basa, yang alami bisa diperoleh yaitu dari ekstrak bunga sepatu, ekstrak kunyit, ekstrak buah bit, ekstrak kubis merah. Ekstrak itu artinya bahan ini dihaluskan, diambil airnya. Itu bisa dipakai sebagai indikator alami. Sedangkan indikator buatan kita bisa menggunakan kertas lakmus. Lakmus ini ada lakmus merah dan ada lakmus biru. Yang kedua adalah kertas pH. Itulah tadi anak-anak materi kita tentang asam, basa, dan garam. Silakan itu nanti dipelajari dan dibuat rangkuman seperti biasa. Saya akhiri sampai di sini materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.